Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, pertemuan terakhir untuk kitab Min Akhlaqis Salaf. Pak, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita sudah ganti kitab. Kitabnya sudah kita konsultasikan ke takmir. Nanti kitab yang akan kita bahas pertemuan berikutnya adalah Adabun Islamiyah. Adab Islamiyah sudah saya bawa, kitabnya kecil, juga tetap berkenaan dengan masalah adab etika di dalam masalah keislaman. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum adamul ujbi wal idlalu bi syai'in min a'malihim bal yarawna an-naqsa wal qusura fi ta'atihim fadlan an sayyi'atihim. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, dan di antara akhlak, etika, adab daripada para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ini, mereka adamul ujbi. Adamul ujbi, ujub itu bisa kita pahami adalah membangga-banggakan amal kebaikan yang dia lakukan. Kalau ujub ini lebih cenderung nantinya kepada takaburnya, kepada kesombongannya, karena telah melakukan sesuatu yang baik dan cenderung nanti akan meremehkan orang. Itu cenderungannya orang ujub itu dari situ. Ketika umpamanya contoh, ketika ada seseorang yang bergelut di dalam dunia ketakmiran, katakanlah begitu ya. Contohnya begini, kalau tidak ada saya, masjid ini tidak akan berdiri. Kalau tidak ada saya, masjid ini tidak akan makmur seperti sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian daripada ujub yang otomatis cenderungannya kepada sombongnya itu. Dan kalau sudah cenderung pada seperti itu, nanti akan meremehkan yang lain. Saya ini sudah punya begini, jasa saya sudah begini, kamu jasamu apa? Nah itu. Lah kalau para ulama salaf tidak pernah begitu. Para ulama salaf, para sahabat terutama, yang dicontohkan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah adamul ujbi. Tidak ada sifat ujub sama sekali di dalam hati mereka.
Justru mereka itu adalah wa idlanu bi syai'in min amalihim. Mereka itu menganggap, al-idlan itu sebenarnya kan menganggap rendah. Al-idlan itu sebenarnya kan meremehkan. Yang dimaksud dengan wal idlanu bi syai'in min amalihim, mereka itu menganggap bahwa amalan mereka itu belum ada apa-apanya. Seolah-olah mereka itu memang belum melakukan apapun. Dan mereka memandang bahwa amalan yang mereka lakukan, jasa yang mereka lakukan ini semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan kepada kita, ada tanda-tanda orang yang celaka, alamatus saqawah, dan ada tanda-tanda orang yang bahagia, alamatus sa'adah. Kalau yang namanya alamatus saqawah, ciri daripada orang yang celaka itu adalah dzikrul hasanati al-madiyah. Suka mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa lalu. Yang dia lakukan itu diingat terus. Kebaikan-kebaikan itu diingat terus. Dan juntrungannya nanti itu tadi kata-kata ujub, sombong, meremehkan orang. Makanya katakan oleh Rasulullah, orang model begini ini sebagai alamatus saqawah, tanda orang itu sebagai orang yang celaka. Tapi kalau orang yang sa'adah, alamatus sa'adah, orang yang berbahagia itu adalah nisyanul hasanati al-madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang dulu dia lakukan, seolah-olah dia itu belum melakukan apa-apa. Ini ciri orang yang bahagia, sehingga kemudian orang itu nantinya akan punya motivasi. Saya belum ada apa-apa, saya akan terus melakukan ini, saya akan melakukan seperti ini. Beda dengan orang yang nomor satu tadi, ketika dia sudah ujub, wah saya sudah bagus, saya sudah baik, saya sudah soleh, akhirnya apa? Oh sakeh, pahala saya sudah banyak. Nah inilah bagian akhir daripada kitab ini. Kita diajak, kita sudah mempelajari etika dari para sahabat. Semua amalan sudah kita lakukan. Endingnya kemudian bahwa Ahmad Farid mengajarkan kepada kita, mengingatkan, jangan jadi orang yang ujub, jangan jadi orang yang sombong dengan apa yang sudah dilakukan, dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan. Justru yang dicontohkan itu adalah tawadhu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tawadhu. Ada doanya Nabi Muhammad SAW. Di antara doa beliau itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kalau kita melihat para pensyarah hadis, kata-kata miskin ini bukan berarti tidak ada materi yang dimaksud. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW kadang-kala menyebut tawadhu itu dengan kata-kata miskin. Dari berbagai macam kitab yang kita lihat, ternyata kalau kita secara tekstual itu kita jadi salah paham dengan kata-kata wahai Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kami nanti di akhirat dengan orang-orang miskin. Bukan begitu maksudnya. Ternyata yang dimaksud dengan Allahumma ahyini miskinan dan seterusnya itu, miskin di sini adalah mutawadhi'an. Wahai Allah hidupkanlah aku ini dalam posisi menjadi orang yang tawadhu. Matikanlah aku ini dalam posisi tawadhu, dan kumpulkan saya nanti di hari akhirat nanti bersama orang-orang yang tawadhu. Itu doanya Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita ditumpangi oleh hawa nafsu kita, seringkali kita muncul kesombongan-kesombongan yang kita lakukan. Padahal di dalam konteksnya Al-Quran, An-Najm itu ada kata-kata fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kamu itu merasa suci, jangan kamu itu merasa baik. Karena apa? Wa huwa a'lamu bimanit taqa.
Dia Allah itu yang lebih paham siapa yang bertakwa, siapa yang lebih saleh, siapa yang lebih baik. Jadi adamul ujbi wa idlanu bi syai'in min a'malihim. Mereka tidak ada sifat ujub sama sekali. Mereka menganggap bahwa mereka belum melakukan apa-apa. Bal yarawna an-naqsa wal qusura fi ta'atihim. Justru mereka memandang yarawna an-naqsa, kekurangan, wal qusura, kesembronoan, fi ta'atihim, di dalam masalah ketaatan mereka. Lo ini lo para salaf gitu. Apa yang dimaksud dengan yarawna an-naqsa wal qusur fi ta'atihim? Begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada tidak yang namanya insan kamil selain Rasulullah Muhammad SAW? Apa insan kamil? Manusia yang sempurna. Rasulullah disebut sebagai insan kamil, sempurna dalam posisi akhlaknya, sempurna dalam posisi ibadahnya, luar biasa. Itu Rasulullah insan kamil. Adakah selain Rasulullah yang semacam itu? Tidak ada. Justru adalah al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Termasuk di dalam ketaatan-ketaatan. Kemarin 2 Jumat yang lalu sudah kita pahami tentang masalah kathratut taubati wal istighfar, gitu kan? Sudah kita bahas. Terutama di dalam masalah istighfar dan bertaubat di dalam masalah ketaatan. Istighfar dan taubat di dalam masalah ketaatan. Kita ini melakukan ketaatan itu kalau dikatakan sempurna enggak juga kita ini. Kita kembangkan flashback kepada yang dulu-dulu kita katakan. Ketaatan seseorang, amal seseorang itu bisa diterima. Itu kan timbangannya 2. Betul ya Pak ya? Timbangannya 2, masih ingat itu kan? Ada yang kita sebut dengan mizan batin, ada yang kita sebut dengan mizan zahir. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinunnya, itu yang dipahami oleh para ulama tafsir. Orang itu bisa diterima amalnya itu 2 hal ini, mizan batin, mizan zahir. Mizan batinnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu mizan batin. Adanya keikhlasan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hunafa. Hunafa'a itu yang disebut adalah yaqbilu ilallahi ta'ala wa ya'ridu an siwahu. Itu namanya hunafa, hanif. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain sesuatu. Dari mizan batin ini kita bisa kena atau enggak 100%. Keikhlasan kita kadang-kadang mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Kita ini kadang ibadah itu masih ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Ya betul kan, masih seperti itu. Dari sini saja konteksnya, kemudian kata-kata insan kamil selain Rasulullah tidak ada, susah. Maka apa yang kita banggakan dengan amalan yang model begini ini? Apa yang kita banggakan? Amalan-amalan yang masih dimasuki oleh niat-niat yang tidak benar. Apa yang bisa kita banggakan dengan model begini? Kalau ada ujub membanggakan amal-amal yang sudah kita lakukan, dari sisi batin saja kita jauh kadang-kadang. Betul begitu ya Bapak ya, Ibu. Makanya dulu saya katakan, ada orang sholat di hadapan kita, mungkin ruku, mungkin sujud ya. Secara fisiknya, casingnya dia sujud, tapi Allah jauh lebih paham hatinya itu munafik atau musyrik atau fasik, itu Allah yang lebih paham. Itu timbangan batinnya. Kemudian belum pada konteks timbangan zahir. Timbangan zahir itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bagaimana kita melakukan amalan-amalan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan syariat. Dari 2 timbangan ini saja loh, kalau kita menengok amalan kita, kira-kira ada yang diterima atau tidak kan gitu ya. Pak, kok sesulit itu ajaran Islam? Ini hanyalah sebuah gambaran. Perkaranya nanti itu Allah yang mengurusi. Inilah teori yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam konteks timbangan 2 hal ini, iya,
kita timbang dari mizan zahir sama mizan batin, apa yang kita banggakan? Apa yang bisa kita banggakan dari amalan kita? Tidak ada. Nah kalau kita ini sudah membanggakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, aduh Masya Allah, penyakit itu. Penyakit ya, penyakitnya nanti tadi nyampe kepada hal-hal yang lebih parah. Sombong umpamanya kan. Yang namanya sombong kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu suka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Karena kita sudah merasa akhirnya meremehkan orang, dan kemudian disitulah Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Terus Allah tidak akan ridho itu dengan kotek-kotek semacam itu. Maka inilah yang kemudian para salaf itu memandang masih banyak kekurangan yang dia lakukan. Masih banyak kekurangan di dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Masih banyak yang kurang. Sehingga justru disitulah kemudian memunculkan istighfar, memunculkan taubat. Kalau sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi, minta nasihat Nabi, belajar kepada Nabi, ditunjukkan oleh Nabi. Kalau boleh saya katakan, Nabi itu adalah murabbi, mursyid, muallim. Itu diantaranya. Apa murabi? Nabi adalah seorang pendidik. Nabi adalah seorang pendidik. Nabi adalah muallim, seorang pengajar. Dan Nabi adalah seorang mursyid yang menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Itu para sahabat. Kalau pas ketika kemudian para sahabat itu ada, sementara Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat itu akan datang kepada sahabat yang lain, minta ditunjukkan amalan apa yang masih kurang, sifat apa yang masih jelek. Yang dulu sudah saya katakan, nasaha ba'duhum li ba'din. Masing-masing sebagian dari mereka para salaf itu menasehati kepada sebagian yang lain. Tidak perlu kita menjadi orang yang membanggakan amalan yang sudah kita lakukan. Kita hafal Al-Quran tidak perlu kita banggakan. Kita banyak sholat mengaji tidak perlu kita banggakan. Ya itu hal yang paling penting. Mudah-mudahan tidak salah paham. Bukankah kita itu tidak bisa masuk surga dengan amalan kita? Betul Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa masuk surga dengan amalan kita. Tapi jangan sampai salah paham. Wah kalau begitu saya tidak perlu sholat. Keliru tambahan. Rasulullah pernah mengatakan la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Itu hadis yang sahih. Kalian itu tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya. Sampai kemudian tanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga jenengan ya Rasulullah? Iya, illa ayataghammadanillahu bi rahmatih. Tidak juga saya, kecuali Allah itu memberikan rahmatnya kepada aku. Loh itu loh, apa sih yang kita bangga-banggakan dengan amal ibadah yang kita lakukan? Lupakan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai nanti kalau dalam masalah sedekah kan ada muncul wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit. Kalau kita sudah ujub membanggakan amal kita, akhirnya muncul, wah saya sudah banyak, saya sudah oke, bla bla bla. Kira-kira bisa batal tidak pahala itu Pak? Bisa batal tidak kira-kira? Nah itu. Maka intinya dalam posisinya para salaf mengajarkan untuk bisa tawadu, ya, tawadu, rendah hati. Tidak suka menghina orang, tidak meremehkan orang, bahwa amalan kita ini masih jauh daripada kesempurnaan, masih butuh bimbingan Allah, masih butuh pada bimbingan di bawah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ujub itu penyakit hati, harus dibersihkan. Nauzubillah min dzalik ya.
Kalau di dalam hati kita senantiasa ada ujub itu Masya Allah ya. Baik, sampai salah seorang salaf itu mengatakan begini, entah sama atau tidak dengan apa yang jenengan sampaikan, yang jenengan katakan. Li'an abitana iman wa asbahana diman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa asbaha mu'jiban. Sesungguhnya saya itu bermalam dalam keadaan tertidur, bermalam dalam keadaan tertidur, dan pagi-pagi bangun dalam keadaan menyesal. Artinya pada malam harinya itu dia tertidur, tidak menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat tertidur gak sholat tahajud. Ahabbu ilayya, itu jauh lebih saya cintai, itu jauh lebih saya sukai, min an abita qaiman, lebih saya sukai dari an abita qaiman, ketika saya bermalam hari itu saya dalam posisi sholat. Malam harinya menghidupkan malam itu dengan sholat, dengan tahajud, dengan sholat lail. Tapi wa asbaha mu'jiban, pagi harinya menjadi orang yang ujub. Ini loh Masya Allah, sampai seperti itu. Ada orang malam harinya itu tahajud, sholat malam, pagi harinya dia membusungkan dadanya, iklo tadi malam saya tahajud, iklo tadi malam saya itu sholat malam, kamu tidur, ngeremehkan orang, menyombongkan orang. Itu kata Mutarraf Ibni Abdillah tidak disukai, malah mending tidur, bangunnya nyesel, kenapa tadi malam dah salat. Makanya kemudian Syekh Atha'illah, mungkin jenengan pernah dengar kata-kata atau nama seorang ulama besar dalam Tazkiyatun Nufus, namanya Syekh Atha'illah. Kitab namanya Al-Hikam dan juga Tajul Arus. Saya punya dua-duanya, kitab Al-Hikam sama kitab Tajul Arus. Ini bagus di dalam rangka membersihkan hati. Beliau sempat mengatakan hampir sama dengan kata-kata seperti itu. Ada orang yang di sini ini dia berbuat maksiat, dia berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat itu, susah payah. Di dalam dirinya ada penyesalan, tapi lingkungan betul-betul sangat kuat sehingga selalu dia terseret kepada kemaksiatan. Tapi di dalam hatinya berontak, istighfar kepada Allah, pingin tobat, tapi belum bisa karena keadaan. Sementara ada orang kedua. Orang yang kedua ini selalu bagus, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di dalam dirinya selalu ada ujub dan kesombongan. Kata Syekh Atha'illah, masih lebih baik orang yang pertama. Orang pertama ini nanti kemudian pas begitu ada kesempatan dan oleh Allah diberikan kekuatan, itu taubat 100%, nasuha. Di dalam hatinya tidak ada sombong, di dalam hatinya tidak ada ujub. Sementara orang yang kedua, sampai dia mati dia akan selalu sombong dan ujub dengan apa yang dia lakukan. Ini lebih baik orang yang pertama. Hampir sama dengan konteks semacam. Pak, kok sesulit itu ya Islam ini? Ini konteksnya, mohon maaf, adalah sebuah bentuk ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berlindung dari semacam ini. Kalau tidak atas perlindungan Allah dan tidak atas pertolongan Allah, kita akan susah meninggalkan yang namanya ujub dan sombong. Di antara caranya ya doa kita. Mintalah kepada Allah supaya dibersihkan hati kita daripada ujub dan sombong. Dan menuntut ilmu tentang bahayanya sombong, bahayanya ujub itu kayak apa. Ternyata di antara bahayanya ujub itu adalah itu mampu menghilangkan pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan begini, lau an amila ibnu Adam kullahu kana hasanan lakana yahliku nafsahu minal ujbi walakin Allah ta'ala ibtalahu bisyuhudin naqsi fihi rahmatan bihi. Hasan Basri mengatakan andai kata manusia itu semuanya berbuat kebaikan, andai kata semua anak Adam itu melakukan kebaikan, perbuatannya bagus terus, tidak pernah maksiat sama sekali, berbuat baik terus, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melakukan dosa, yes, pokoknya mau limo dan sebagainya, itu diantaranya gitu kan ya. Tapi Hasan Basri mengatakan lakana yahliku nafsahu minal ujbi, dia akan bisa merusak dirinya itu dengan ujub. Betul dia tidak melakukan maksiat secara zahir, tapi sebenarnya dia telah melakukan maksiat batin yang lebih parah. Dia melakukan maksiat batin yang lebih parah daripada maksiat yang sebelumnya. Jadi sifat ujub itu bisa merusak. Walakin Allah Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibtalahu menguji manusia bisyuhudin naqsi fihi, dengan menyaksikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kenapa sih Hasan Basri sampai mengatakan ibtalahu, Allah menguji? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang itu berani mengakui kekurangan dirinya. Betul ya Pak? Tidak semua orang itu berani mengakui kekurangan dirinya. Tidak semua orang itu berani mengakui aibnya dia. Justru yang muncul di dalam diri dia adalah menganggap dirinya sempurna, sementara menganggap orang lain itu tidak sempurna. Ini penyakitnya. Ketika seseorang itu sudah punya model begitu, tidak semua orang itu sanggup mengakui kekurangan dirinya. Ketika kemudian dia itu mampu untuk melihat kekurangan dirinya, mampu bisa melihat kekurangan dirinya, itulah ujian dari Allah yang berat. Itu ujian dari Allah yang berat. Tidak jauh-jauh ada orang datang ke jenengan ngomong, Mas, sampean itu gini, welek. Yang muncul di dalam diri kita apa? Muring-muring atau berterima kasih. Ada orang datang ke kita lungguh, sampean iki welek, karakternya sama niki welek. Ada orang datang ngomong seperti itu. Kita ini muring-muring atau terima kasih yang banyak. Mayoritas ini malah emosional. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menguji manusia, mau tidak dia itu melihat kekurangan dirinya. Ya, makanya kemudian Rasulullah itu menyebut orang yang melihat dirinya, bermuhasabah dalam dirinya, itu sebagai orang yang cerdas. Masih ingat hadisnya Bapak Ibu ya? Al-Kayyis, masih ingat ya hadis ini kan? Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, melihat dirinya. Iki lo aku kurangnya apa? Kejelekan saya apa? Ini orang yang cerdas. Sebaliknya kalau orang yang, aduh saya mau ngomong goblok itu berarti, tapi tidak apa-apa, sudah kadung ngomong goblok sudah ya. Sudah kadung ngomong goblok.
Berarti kebalikan dari al-kayis itu kan goblok. Orang yang goblok itu adalah orang yang tidak suka untuk melihat kekurangan dirinya. Selalu memandang dirinya adalah baik, selalu memandang dirinya bagus. Itu orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh. Sehingga kalau memandang orang, Allah orang ini, Allah orang ini, kata-kata Allah orang ini, Allah orang ini, menunjukkan orang yang model begini orang bodoh. Model orang bodoh begini. Tapi kalau orang yang cerdas, kata Nabi kan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Ketika ada orang berbuat kesalahan, dia mikir, oh iya, kesalahannya dia lakukan itu saya memandangnya jelek. Oh berarti kalau saya melakukan kejelekan itu, orang pun juga akan memandang sama, bahwa saya adalah gak bagus. Lah itu orang yang cerdas itu begitu. Akhirnya muncul wa amila lima ba'dal maut. Dia mengamalkan suatu amalan nanti untuk sesudah mati. Apa? Amalan yang dia lakukan ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang sombong-sombong, ya, orang yang ujub-ujub model begini ini lewat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat. Ya. Semuanya akan dibuka oleh Allah. Wa hussilama fis sudur. Apa yang ada di dalam hati manusia ini dibuka semua. Oh ini loh orang dulu ini niatnya begini. Makanya di dalam riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah itu kan ada kata-kata kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta. Allah mengatakan kamu dusta dan malaikat juga mengatakan kamu dusta. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah orang-orang yang dijauhkan daripada sifat ujub, dijauhkan dari sifat sombong dan semacam ini. Maka ibtalahu bi syuhudin naqsi fihi rahmatan bihi. Loh ini Masya Allah. Orang itu kalau sudah bisa, orang itu kalau sudah mampu melihat, ya, mau melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya, itu sebenarnya adalah rahmatan lahu. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kalau ada orang itu sudah alergi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang di dalam dirinya, itu bukan rahmat lagi itu. Itu namanya azab. Kebalikannya rahmat itu apa Pak? Azab ya. Kalau orang itu mampu melihat dirinya, oh saya ini ada kekurangan, saya ada aib. Ini rahmat itu rahmat yang luar biasa. Rahmat yang luar biasa. Tapi sebaliknya kalau orang itu memandang dirinya selalu baik, selalu sempurna, itu azab itu Masya Allah. Dia akan terhapus semua amalan-amalannya itu dengan melakukan semacam itu. Bagaimana tidak hina kalau orang itu suka meremehkan orang. Padahal dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kata-kata yaskhar itu ya meremehkan, menghina. Meremehkan, menghina menurut para ulama salaf itu sumbernya ya dari ujub dan sombong. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu meremehkan, merendahkan, menghina kaum yang lain. Karena barangkali kaum yang dihina, yang diremehkan itu adalah yang lebih baik daripada kaum yang menghina. Masya Allah. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah wanita-wanita itu menghina, meremehkan, merendahkan wanita-wanita yang lain. Barangkali wanita-wanita yang diremehkan, yang direndahkan itu adalah yang lebih baik. Masya Allah. Kana as-salafu idza athna ahadun alaihim khairan yaqulun. Adalah para salaf itu apabila ada seseorang yang memuji mereka. Ada salaf itu kalau ada orang yang memuji mereka. Memuji tentang apa? Khairan, memuji tentang kebaikan. Memuji tentang kebaikan, maka apa? Yaqulun, mereka mengatakan. Jadi kalau para salaf itu ada orang yang memuji, oh kamu baik,
wah kamu hebat, ah kamu pinter, itu dipuji-puji model begitu itu. Apa yang dikatakan oleh para salaf? Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Wahai Allah, jadikanlah aku ini kebaikan seperti yang mereka ucapkan. Mohon maaf, seringkali orang menilai kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Betul ya Pak? Wah kamu baik ya, di hadapan mereka kita baik, menurut pandangan kita baik, dan kita yang paham kita ini orang baik atau bukan. Maka yang dikatakan ulama salaf, Allahumma ja'alni ya khairan mimma yaqulun. Wahai Allah, jadikan kebaikan-kebaikan untukku dari apa yang mereka katakan. Mudah-mudahan apa yang dia katakan itu doa buat kita dan kita menjadi betul. Kalau mereka mengatakan ah kamu baik ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita memang jadi baik bener. Bukan malah wah iya ya saya memang baik kok. Nah, gitu. Kamu pinter, iya ya saya memang pinter, tidak ada yang lebih pinter dari saya. Ini malah kurang ajar model begini. Ya. Para ulama salaf malah berdoa, dipuji orang ini malah berdoa, tidak kepalanya tidak jadi besar. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni hamba ini ma la ya'lam, apa-apa yang mereka tidak tahu. Tadi sudah saya katakan, orang itu memuji kita dari yang mereka tahu, dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Makanya di sini disebutkan dengan waghfirli ma la ya'lamu, dan maafkan hamba, ampuni hamba ya apa-apa yang mereka tidak tahu. Kira-kira kalau mereka itu tahu persis apa kita ini kayak apa kira-kira masih mau memuji kita? Masih mau memuji kita atau enggak? Kalau mereka paham betul kita ini kayak apa, mereka tidak akan mau memuji kita Pak. Banyak maksiat kok yang kita lakukan, maksiat batin terutama. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat ujub, kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Insya Allah kita diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Selesai kitab Min Akhlaqis Salaf. Bagaimana cara belajar yang orang itu hatinya keras untuk bisa menjadi tawadhu? Tadi sudah saya katakan, yang pertama berdoa, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga belajar secara kebiasaan. Itu oke? Baik, saya kira cukup. Ini sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masalah adab Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.